Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat." Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang yang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, satu hal yang bisa kita pelajari dari Yesus adalah keberaniannya. Ia seorang yang tidak takut menghadapi imam-imam, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ia sangat berani. Ia berani membongkar keborokan-keborokan mereka. Ia berani bersaksi tentang kebenaran. Ia berani menunjukkan jalannya kepada mereka. Dan ia sangat berani. Ia tidak takut. Ini luar biasa, salah satu karakter dan sifat dari Yesus yang bisa kita pelajari, bisa kita teladani dalam kehidupan iman kita. Mengapa Yesus begitu berani? Karena ia tahu bahwa ia benar. Kalau ia salah, ia tidak akan berani mengatakan. Ia tidak berani melawan. Tetapi karena ia memilih kebenaran, ia adalah kebenaran itu sendiri, maka ia bersaksi. Ia berani untuk menghadapi orang-orang yang berhadapan dengan dia. Dan bahkan ia membongkar kejelekan dan kejahatan mereka. Saudara-saudari, kita juga punya pengalaman hidup yang sama. Kalau kita berada di pihak yang benar, pasti kita tidak takut untuk bersaksi. Tapi kadang banyak orang yang benar, tapi takut untuk bersaksi. Karena apa? Orang lebih baik diam, lebih baik menyelamatkan diri. Inilah yang terjadi. Tapi Yesus hari ini mengingatkan kita dan mengajak kita bahwa di balik semua kesaksian kita akan kebenaran, Allah sedang mempermuliakan kita. Allah sedang bekerja di dalam diri kita. Ingat ketika Yesus sebelum naik ke surga, ia pun berjanji, "Aku akan mengutus penolong yang lain yang akan mendampingi kita." Dia adalah Roh Kudus. Roh itulah yang akan terus bersaksi tentang kebenaran Allah. Maka saudara-saudari, penting dalam hidup kita untuk selalu membiarkan roh itu tinggal dan bekerja di dalam diri kita. Karena roh itu akan bersaksi. Roh itu akan berkata-kata. Roh itu akan menunjukkan kepada kita tentang kebenaran. Dan kita tahu, setiap orang yang memiliki Allah di dalam hidupnya, ia akan dituntun oleh roh. Dan roh itu akan menuntun dia untuk menghasilkan buah-buah kasih, kebenaran, cinta, kedamaian, pengontrolan diri, kebaikan, kelemah lembutan.
Oleh karena itu saudara-saudara, penting menjadi orang yang benar-benar beriman. Benar beriman berarti percaya dan hidup di dalam apa yang kita percaya. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita ingin merenungkan bagaimana Kristus hadir menyatakan kebenaran itu sampai titik darah penghabisan. Dan Allah mempermuliakan dia dengan cinta dan kebenaran. Marilah saudara-saudari, kita terus bersaksi. Kita terus menyatakan kebaikan Allah. Kita terus memberikan hidup kita di dalam iman yang benar. Dan teruslah kita mengajarkan kebenaran Allah. Kita mengajarkan sabda Allah di dalam kehidupan kita. Dan tentu satu hal yang diminta Yesus, jangan pernah takut, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan pernah merasa kecil. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Kristus telah menyatakan kebesarannya kepada dunia dengan keselamatan. Tuhan memberkati.